termodinamika ialah salah satu hukum fisika yang mempelajari tentang perubahan energi. Untuk kita bahas lebih lanjut, kita bahas secara bersama-sama. Sekarang saya mau jelasin tentang dari konsep hukum termodinamika. Jadi hukum termodinamika itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum nol atau hukum zero law, di mana bunyi pada hukum ini ialah jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka keduanya juga dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Dan juga dari hukum ini mendasari konsep dari temperatur. Yang selanjutnya itu ada hukum pertama termodinamika atau bisa disebut sebagai hukum kekekalan energi, di mana hukum ini itu ngejelasin bahwasannya energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, akan tetapi energi itu bisa diubah bentuknya. Contohnya kalian tahu mesin uap gak? Mesin uap itu cara kerjanya di mana mesin uap itu memanfaatkan energi panas, mengubah air itu dipanaskan, mengubahnya jadi uap. Nah, uap tersebut tuh dialirin ke turbin atau kayak itulah buat ngegerakin si roda-roda sama si pistonnya. Yang selanjutnya ada hukum kedua termodinamika atau bisa disebut sebagai entropi dan intervalibilitas, di mana bunyi pada hukum ini ialah entropi atau tingkat keteraturan dalam sistem tertutup selalu bertambah seiringnya waktu. Maka energi cenderung menyebar dan tidak bisa seluruhnya dimanfaatkan. Contohnya ialah panas itu selalu mengalir dari benda panas ke benda dingin, tidak bisa sebaliknya. Aku di sini mau jelasin tentang hubungan dari termodinamika itu dengan iklim. Hubungan termodinamika dengan iklim itu pertama itu ada radiasi. Radiasi ini ada dari cahaya matahari yang sampai ke bumi itu dalam bentuk radiasi. Terus sekitar 30% ini dipantulkan lagi ke angkasa. Itu dipantulkan dari angkasa itu dari awan. Jadi cahaya memantul ke bumi tapi dipantulkan lagi oleh awan ke atmosfer. Terus 70%-nya itu diserap oleh bumi, diserap oleh atmosfernya maupun tanah dan juga air laut. Terus karena energi yang diserap ini membuat bumi menjadi hangat, jadi bumi yang memancarkannya kembali itu dalam bentuk radiasi inframerah. Tapi tidak semua radiasi ini keluar bebas ke luar angkasa karena adanya juga gas rumah kaca itu. Terus yang kedua itu ada gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini adanya karena radiasi panas itu yang seharusnya dikeluarkan ke angkasa ataupun keluar angkasa, tapi malah diserap, sebagiannya itu diserap oleh bumi, atmosfer. Tapi jadi suhu bumi itu jadi naik, jadi proses ini mengalami dan juga karena proses ini emang dibutuhin biar nggak terlalu panas, jadi biar suhunya dingin. Tapi karena aktivitas manusia juga kan suka ada aktivitas dari manusia kayak pembakaran bahan bakar fosil gitu. Jadi gas rumah kaca juga terdapat dampak yang berlebihan gitu. Jadi dapat menimbulkan pemanasan global. Terus yang ketiga itu ada entropi atmosfer. Entropi atmosfer ini dalam termodinamika itu entropi ini menggambarkan tentang penyebaran energi. Jadi ketika suhu bumi naik itu energi panas tidak hanya tersimpan di daratan tetapi juga bakal kesebar ke atmosfer ataupun laut juga. Jadi setelah aku ngebahas tentang hubungan termodinamika dengan perubahan iklim itu, aku jadi mikir gitu dari pemanasan global yang berlebihan ini gimana sih cara ngatasinya. Soalnya kan dari situ adanya jadi cuaca yang ekstrim juga, terus pola hujan yang beratur kayak gitulah. Jadi buat solusinya gitu kayak gimana sih biar pemanasan global ini gak terlalu berlebih gitu, gimana solusinya? Kalau di
dibiarin, pemanasan global ini bisa memperburuk bumi kita. Nah, kalau menurut Is, untuk mengatasi permasalahan ini, Is punya solusi nggak? Itu punya 3 solusi. Yang pertama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca seperti CO2 dan CH4 yang membuat panas terperangkap di atmosfer. Kita harus beralih dari ke energi terbarukan seperti air, angin, dan juga tenaga surya yang membuat ramah lingkungan. Yang kedua yaitu efisiensi energi. Efisiensi energi menurut prinsip termodinamika, kita tidak boleh menyanyiakan energi. Kita tidak boleh menyanyiakan energi. Jadi penggunaan teknologi hemat seperti lampu LED, mesin yang berefisiensi tinggi, kemudian rumah yang berkonsep ramah lingkungan, itu juga bisa dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim. Yang ketiga yaitu restorasi ekosistem. Hutan dan laut bisa dibilang penyaringan alami karena hutan dan laut bisa menyerap karbon dioksida berlebih dari atmosfer. Kemudian kita harus menjaga menanamnya kembali di hutan, kemudian menjaga ekosistem yang ada di laut seperti terumbu karang, itu juga dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim. Oh, jadi ada sudutnya juga ya dari lingkungan gitu. Ya, Ya Kak, kita juga harus menjaga lingkungan juga gitu. Kemudian ada penerapan ilmu termodinamika dalam studi iklim. Yang pertama, ada model iklim global. Model ini seperti komputer super yang menghitung iklim di dunia. Prinsipnya memakai hukum energi, yaitu energi dari matahari masuk ke bumi. Kemudian ada yang diserap dan ada yang dipantulkan kembali. Energi ini kemudian mengatur suhu, hujan, angin, sampai iklim dalam jangka panjang. Yang kedua, ada albedo measurement untuk mengetahui kondisi iklim di dunia. Alat yang dapat kita gunakan yaitu ada satelit untuk mengukur suhu matahari yang masuk dan yang keluar. Yang kedua, ada sensor laut yaitu untuk mengukur suhu laut. Yang ketiga, ada menara iklim yaitu untuk mengukur panas, angin, dan kelembapan di darat. Yang ketiga, ada energi laut. Laut adalah penyimpanan terbesar di bumi. Karena kapasitas laut yang sangat besar, ia dapat menyimpan energi matahari dalam jumlah yang sangat besar. Jadi kesimpulannya, perubahan iklim dapat dipahami melalui prinsip termodinamika. Energi dari matahari yang masuk ke dalam bumi tidak sepenuhnya keluar kembali, karena sebagian terperangkap oleh gas rumah kaca. Sesuai pada hukum 1 dan kedua termodinamika, di mana energi ini terus berubah berbentuk dan menyebar, meningkatkan panas serta entropi dalam sistem iklim. Akibatnya, suhu global naik, pola cuaca terganggu, es mencair, dan fenomena ekstrim makin sering terjadi. Jadi intinya perubahan iklim adalah konsekuensi langsung dari ketidakseimbangan energi bumi. Memahami hukum termodinamika membantu kita untuk mencari solusi agar bumi tetap layak